Di tengah riuh rendah pasar Tanah Abang yang dipenuhi warna-warni kain dan hiruk-pikuk para pedagang, tersembunyi rahasia gelap yang mengancam nyawa dan harapan banyak orang. Ketika Aldi, pemuda biasa yang hanya ingin menjalani hidup tenang, mendapati dirinya terjebak dalam pusaran kekuasaan preman dan jaringan korupsi yang membelit pasar, satu pertanyaan menggerogoti pikirannya. Apakah dia siap menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya, bahkan ikatan darahnya sendiri? Pasar Tanah Abang selalu menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Sejak pagi buta, lautan manusia sudah membanjiri setiap sudut, berdesak-desakan di antara tumpukan kain warna-warni yang bergulung dan berserakan. Aroma campuran dari kopi, hitam, asap angkringan, dan keringat pedagang memadu menjadi satu, seolah menjadi napas yang menghidupkan setiap sudut pasar ini. Aku, Aldi, adalah salah satu dari mereka, seorang pemuda yang bekerja sebagai pedagang kain di pojok pasar yang paling riuh. Kios kecil yang diwariskan ayahku bertahun lalu, kini aku yang mengelolanya. Setiap hari, aku mengatur kain-kain berwarna cerah, menawar dengan pembeli, dan berusaha bertahan dari sengatan terik matahari dan hiruk-pikuk pasar. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang lebih gelap yang mengancam kami semua. Para preman dari jaringan bernama Grip menguasai sebagian besar area pasar. Mereka bukan hanya mengatur biaya keamanan yang mereka paksa dari pedagang, tapi juga kerap mengintimidasi siapapun yang berani menolak. Suara mereka menggema seperti gelombang badai yang tak henti, menekan dan memaksa setiap jiwa yang mencoba melawan. Aku tahu betul bagaimana rasanya. Dulu, ayahku menolak ikut aturan para preman ini. Itu sebabnya kios kami hampir dirusak, bahkan ayahku hilang begitu saja, tanpa jejak. Ibu dan aku harus berjuang sendiri. Luka itu masih segar di hatiku, tapi aku tak pernah tunjukkan itu kepada orang lain. Aku harus kuat, demi ibu dan adikku Nisa. Hari ini, suasana pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa preman terlihat berkumpul di depan kios-kios besar. Mereka berbisik dan mengawasi setiap gerak-gerik pedagang. Aku merasakan getaran ketakutan yang samar tapi nyata di udara. Di tengah keramaian, kulihat Nisa sedang asyik menolong ibu, mengatur dagangan kecilnya. Dia belum mengerti betapa berbahayanya dunia ini. Aku harus menjaga mereka. Aku harus memastikan mereka aman. Jangan terlalu lama di luar, Nisa, kataku pelan saat aku berjalan mendekat. Suaraku hampir tenggelam oleh riuh suara pasar. Dia tersenyum dan mengangguk, tapi aku tahu dia tak mengerti. Dunia ini tak seaman yang dia kira. Tiba-tiba, dari sudut mata, aku menangkap gerakan mencurigakan. Beberapa pria bertubuh besar, bertato, berjalan mendekat dengan langkah yang sengaja dibuat berat. Mereka adalah kaki tangan Tony Bajingan, pemimpin, preman yang terkenal licik dan brutal di pasar ini. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu, kalau mereka sampai menyasar keluargaku, itu berarti aku harus bertindak. Namun, apa yang bisa kulakukan seorang diri? Aku hanya pedagang kain biasa, tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku tak akan membiarkan mereka menyakiti orang yang kucintai. Hari ini, mungkin, adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri menghadapi gelombang badai yang akan segera datang. Pasar Tanah Abang bukan hanya tempat mencari nafkah. Di balik warna-warni kain dan tawar-menawar, ia menyimpan rahasia kelam, intrik, dan konflik yang tak bisa kuhindari lagi. Aku, Aldi, akan berdiri di tengahnya dan berjuang. Hari itu udara terasa berbeda. Sesuatu yang asing, tapi berat, menggantung di antara hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Seperti udara sebelum badai. Suara tawar-menawar dan teriakan pedagang tetap ramai. Tapi di sela-sela itu, ada bisik-bisik tentang perubahan yang akan datang. Aku sedang sibuk mengatur kain-kain warna-warni di kios. Ketika seorang pria berpakaian rapi dan gagah memasuki pasar, penampilannya tak biasa. Bukan seperti orang-orang yang biasa kulihat di sini. Pria itu mengenakan seragam militer dengan pangkat letnan yang menempel jelas di bahunya. Wajahnya tegas, namun ada keteguhan yang membuat orang lain merasa aman,
sekaligus waspada. Namanya Aryo. Aku pertama kali melihatnya saat dia berdiri di ujung gang, memandang sekitar dengan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Tak lama kemudian, dia mulai berkeliling, berbicara dengan beberapa pedagang, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ada sesuatu yang berbeda dari cara dia bergerak. Bukan seperti pejabat biasa yang hanya datang untuk menakut-nakuti atau korup. Aryo terlihat sungguh-sungguh ingin membersihkan pasar ini dari cengkeraman para preman. Saat aku sedang mengatur tumpukan kain, seorang pria berjas datang menghampiriku. "Kamu Aldi, ya? Aku dari militer. Letnan Aryo ingin bertemu denganmu," katanya. Singkat jantungku berdegup lebih kencang. Aku tahu, ini bukan undangan yang biasa. Aku mengikuti pria itu melalui lorong-lorong pasar yang penuh sesak, hingga sampai di sebuah tenda kecil yang dijadikan markas sementara Aryo. Di sana, aku bertemu langsung dengan sang perwira muda itu. Aryo memandangku dengan mata yang penuh harap dan sedikit waspada. "Aldi, aku tahu kamu pedagang yang cukup lama di sini. Aku juga tahu pasar ini tak sekadar soal jual-beli, tapi ada hal-hal gelap yang mengendalikan semua." Aku mengangguk pelan. "Saya hanya pedagang, Pak. Tapi saya tahu siapa yang mengganggu, siapa yang membuat kami susah." Aryo mencondongkan badan, suaranya pelan tapi pasti. "Kami butuh orang seperti kamu, Aldi. Orang yang bisa masuk ke dalam, mengamati, dan memberi informasi. Aku tahu ini berbahaya, tapi ini satu-satunya cara untuk melawan mereka." Aku menatap wajah Aryo, melihat keseriusan di sana. Di satu sisi, tawaran itu seperti jembatan menuju keadilan yang selama ini aku dambakan. Tapi di sisi lain, aku tahu risiko yang akan kuhadapi, bahwa hidupku dan keluargaku bisa menjadi taruhannya. "Kenapa saya?" tanyaku akhirnya, suara agak gemetar. "Karena kamu dekat dengan para pedagang, kamu tahu keadaan pasar. Dan aku percaya, kamu punya nyali untuk berdiri melawan kegelapan ini," jawab Aryo mantap. "Namun, aku masih ragu. Bagaimana jika mereka tahu aku bekerja sama dengan militer? Apa yang akan terjadi pada ibu dan Nisa?" Sebelum aku bisa menjawab, suara gaduh dari luar terdengar. Seorang pemuda tampak mencoba melarikan diri, dikejar oleh beberapa preman bertubuh besar. Salah satu dari mereka adalah kaki tangan Tony Bajingan, yang kutakuti. Aku buru-buru berdiri dan melangkah keluar. Nisa, yang tadi sedang di dekat ibu, terlihat ketakutan. Seorang preman mendekat, wajahnya kejam, dan saat aku mencoba menyingkirkan mereka, aku sadar bahwa aku harus memilih. Tidak bisa lagi berdiam diri. Aku menatap Aryo. "Saya akan coba, tapi saya minta perlindungan untuk keluarga saya." Aryo mengangguk. "Itu janji saya, Aldi. Kami akan jaga mereka. Tapi kamu juga harus jaga dirimu." Hari itu aku tahu, hidupku di pasar Tanah Abang akan berubah selamanya. Aku terjerat dalam sebuah permainan besar antara keberanian dan bahaya. Aku bukan lagi hanya pedagang kain biasa. Aku menjadi bagian dari perang diam yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya di pasar Tanah Abang berubah drastis. Aku sudah terjun lebih dalam ke dunia yang sebelumnya hanya bisa kutatap dari jauh. Dunia gelap penuh intrik, intimidasi, dan tipu daya para preman gerib. Mereka bukan sekadar penguasa yang mengancam secara fisik, tetapi juga bayang-bayang yang menjerat siapa saja yang mencoba melawan. Aku mulai bekerja sama dengan Letnan Aryo, menyusup ke dalam lingkaran para preman. Awalnya, aku hanya mendengarkan, mengamati percakapan mereka dari kejauhan. Namun lama-kelamaan, aku dipaksa untuk ikut terlibat lebih aktif, menjadi penghubung kecil di antara dua dunia yang saling bertentangan. Setiap hari, aku mengumpulkan informasi, merekam pembicaraan yang mengandung rencana-rencana jahat. Dari situ aku tahu, jaringan gerib ternyata jauh lebih besar dan berbahaya dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya mengendalikan preman di pasar, tapi juga beberapa petugas keamanan dan oknum pegawai pasar yang sudah terbuai oleh uang dan kekuasaan. Di tengah segala tekanan itu, aku harus berpura-pura kuat di depan ibu dan Nisa. Aku tahu mereka mengandalkanku. Setiap malam, setelah pasar sepi, aku sering duduk termenung di depan kios,
memandangi kain-kain yang tersusun rapi. Seolah-olah kain-kain itu menjadi saksi bisu dari perjuanganku yang tak terlihat. Namun, ketegangan semakin memuncak. Pada suatu malam, saat aku menyelinap di belakang gudang tempat pertemuan para preman, aku mendengar pembicaraan yang membuat darahku mendidih. Mereka berencana untuk menguasai lebih banyak kios, memaksa para pedagang yang menolak untuk menyerahkan sebagian besar pendapatan mereka. Aku nggak mau pasar ini jadi neraka bagi orang-orang yang cuma mau cari makan, pikirku dalam hati. Tapi, aku tahu, untuk melawan mereka, aku harus lebih berhati-hati. Satu kesalahan kecil bisa berujung maut. Kembali ke kios, aku melihat seorang pedagang tua yang selama ini ku kenal dengan baik. Tubuhnya tergeletak lemas di tanah, wajahnya penuh luka. Beberapa preman berdiri di sekitarnya, tertawa sinis. Aku merasakan campuran antara amarah dan ketakutan yang membara dalam dadaku. Aku membantunya bangun dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Pedagang itu menggenggam tanganku dengan lemah. Aldi, kita tak bisa diam. Mereka sudah terlalu jauh. Aku mengangguk, menatap matanya yang penuh harapan. Aku akan lakukan sesuatu, demi kita semua. Informasi yang aku kumpulkan kuberikan ke Letnan Aryo. Kami mulai menyusun rencana untuk menggulung markas Grip yang selama ini menjadi pusat kekuasaan Tony Bajingan dan kroni-kroninya. Tapi aku tahu, ini baru awal dari pertarungan yang akan lebih besar dan berbahaya. Setiap malam aku tidur dengan penuh waspada, sadar bahwa setiap langkah bisa membawa bahaya. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang tak pernah padam. Tekad untuk melindungi keluarga dan mencari keadilan yang selama ini hilang. Pasar Tanah Abang mungkin terlihat hidup dan riuh di siang hari, tapi di balik gemuruh itu, ada bayang-bayang yang mengintai. Bayang-bayang yang akan kuhadapi, satu persatu. Langit mulai gelap, tapi pasar Tanah Abang belum juga tenang. Cahaya, lampu-lampu kios yang menyala serasa kecil di antara bayangan gelap yang terus menyusup. Aku berdiri di depan kios kecilku, memandang riuhnya pasar yang kian menjadi medan perang tersembunyi. Kematian seorang pedagang yang kukenal mengguncang hatiku. Pak Raji, pria tua yang sudah seperti keluarga, ditemukan tak bernyawa di gang belakang pasar. Kabarnya, ia dipukul habis-habisan oleh preman yang marah karena ia menolak membayar iuran keamanan yang semakin mencekik. Aku masih ingat bagaimana Pak Raji selalu tersenyum ramah. Tak pernah bermusuhan dengan siapapun, tapi nyatanya, kebaikannya tak bisa melindungi dia dari kekejaman. Aku berdiri di tengah kerumunan saat polisi datang dan menutup lokasi kejadian. Wajah-wajah pedagang tampak pucat, takut, dan marah sekaligus. Tapi mereka hanya bisa pasrah. Hatiku bergejolak. Aku tahu, kalau aku hanya diam, nasib kami akan sama seperti Pak Raji. Aku membawa bukti-bukti rekaman yang kuambil selama beberapa minggu terakhir ke Letnan Aryo. Kami duduk di sebuah ruangan kecil, membahas langkah selanjutnya. Aryo memandangku dengan serius. Kita harus bergerak sekarang, Aldi. Ini bukan lagi soal 1 atau 2 orang. Ini tentang sistem yang korup dan kejam, katanya. Aku mengangguk, menelan ludah. Rencana mereka untuk membongkar markas Grip mulai disusun dengan matang. Tapi aku sadar, semakin dekat aku ke kebenaran, bahaya semakin nyata mengintai. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kios dengan perasaan campur aduk. Di balik harapan, ada ketakutan yang merayap pelan. Apalagi saat kaki tangan Tony Bajingan mulai lebih sering mendekati kios kami, membawa ancaman yang terselubung. Ibu sering bertanya, mengapa aku tampak lelah dan sering murung? Aku hanya bisa tersenyum palsu. Tak ingin membebani mereka dengan kegelapan yang kutanggung. Suatu malam, saat aku hendak menutup kios, suara gaduh datang dari arah gang kecil. Aku melangkah cepat dan melihat seorang bocah pedagang yang kukenal, terkapar di lantai, dengan mulut mengeluarkan darah. Orang-orang berkerumun, namun tak ada yang berani melawan para preman yang berdiri di sekitarnya dengan ekspresi puas. Aku merasa sesuatu di dadaku seperti tersayat. Aku harus bertindak. Ini sudah terlalu jauh. Malam itu,
Aku mengirimkan semua bukti dan rekaman ke Aryo melalui perantara yang kami percaya. Dia berjanji akan mengatur langkah cepat. Namun, aku tahu, ini bukan hanya soal mengalahkan preman. Ini soal menyelamatkan nyawa, mengembalikan harga diri, dan menghapus rasa takut yang sudah terlalu lama membelenggu pasar Tanah Abang. Aku menatap kain-kain yang kususun rapi, berbisik dalam hati, "Ini untuk kalian Pak Raji dan semua yang tak bersuara. Aku akan berjuang." Di balik gemuruh pasar, aku mulai merasakan bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Langit mulai menggelap, dan aroma hujan yang samar mulai menyusup ke udara pasar Tanah Abang. Namun, di tengah suasana senja itu, hiruk-pikuk pasar tetap tak surut. Lampu-lampu kecil dari kios-kios berkelap-kelip seperti bintang kecil yang berusaha menerangi gelapnya malam. Tapi bayang-bayang panjang dari gedung-gedung dan tumpukan kain membuat pasar terasa seperti labirin raksasa yang penuh misteri dan bahaya. Aku berdiri di depan kios kecilku, menggenggam erat kain batik yang baru saja aku rapikan. Suara tawar-menawar pedagang, teriakan penjual makanan, dan dentuman suara kendaraan yang lewat menyatu menjadi simfoni kehidupan yang penuh warna dan semangat. Namun di balik riuh rendah itu, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih kelam mengintai. Kematian, Pak Raji, seorang pedagang tua yang ku kenal baik, masih menghantui pikiranku. Pak Raji bukan hanya tetanggaku, tapi seperti sosok ayah bagi banyak dari kami di pasar ini. Dia dikenal ramah, sabar, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Namun, semua kebaikan itu tidak bisa melindunginya dari kekejaman para preman, grip yang merasa berkuasa dan tak terkalahkan. Aku ingat betul hari terakhir aku melihat Pak Raji. Wajahnya kusut, matanya sembab karena kelelahan, tapi dia masih sempat tersenyum padaku dan berkata, "Aldi, kamu harus kuat, jangan biarkan mereka menguasai pasar ini." Namun, hanya beberapa hari kemudian, kabar buruk itu datang. Pak Raji ditemukan tewas di gang belakang pasar, penuh luka lebam dan darah yang mengering. Kata orang-orang, dia dipukul habis-habisan karena menolak membayar uang perlindungan yang semakin mencekik para pedagang kecil. Aku merasakan sesuatu seperti terbakar dalam dadaku. Amarah dan kesedihan berbaur menjadi satu, menimbulkan tekad yang tak tergoyahkan. Ini bukan lagi soal bisnis atau dagangan. Ini soal hidup dan mati, soal harga diri yang sedang direbut oleh tangan-tangan kotor. Setelah memastikan ibu dan Nisa aman di rumah, aku kembali ke pasar. Kerumunan sudah mulai berkumpul di lokasi kejadian, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Para pedagang berdiri diam, menatap jenazah Pak Raji yang terbaring, tak mampu berbuat apa-apa. Polisi datang dengan lambat, mereka hanya mencatat dan menginterogasi seadanya, tapi tidak ada tindakan nyata yang diambil. Kematian Pak Raji seolah menjadi peringatan yang menakutkan bagi kami semua. Jangan melawan, atau kau akan menerima nasib yang sama. Aku duduk di pinggir jalan, menutup wajahku, dengan tangan, rasa tak berdaya menyelimutiku. Namun, ada suara kecil di dalam hati yang terus berbisik, memanggil untuk bangkit dan berjuang. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Letnan Aryo di sebuah warung kecil dekat pasar. Aku menyerahkan seluruh rekaman dan bukti yang berhasil kuambil selama ini. Percakapan para preman, transaksi gelap, hingga perencanaan mereka yang keji untuk menguasai seluruh pasar. Aryo mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, matanya memancarkan tekad yang sama denganku. Kita harus bertindak cepat, Aldi. Kematian Pak Raji adalah batas akhir. Jika kita diam, ini akan terus terjadi. Ujarnya tegas. Aku tahu langkah selanjutnya tidak akan mudah. Lawan kami bukan hanya preman di lapangan, tapi juga orang-orang yang bersembunyi di balik korupsi dan kekuasaan, yang menjaga jaringan ini tetap hidup. Hari-hari berikutnya semakin berat. Preman-preman yang lebih agresif mulai berkeliaran di sekitar kios kami. Mereka menyampaikan pesan samar berupa ancaman, bahwa kami harus berhenti ikut campur jika tak ingin bernasib sama dengan Pak Raji atau yang lainnya. Suatu malam, aku baru saja menutup kios ketika suara gaduh terdengar dari gang kecil tak jauh dari tempatku berdiri. Aku berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang bocah pedagang terkapar di lantai,
mulutnya mengeluarkan darah segar. Beberapa preman berdiri di sekitarnya dengan senyum dingin, seperti menikmati pemandangan itu. Kerumunan mulai berkumpul, tapi tidak ada yang berani maju. Ketakutan membekukan mereka. Aku merasakan darahku mendidih. Sambil menggendong bocah itu, aku berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku segera menghubungi Aryo dan memberitahu kejadian itu. Dia berjanji akan mengerahkan pasukan untuk mengawasi pasar lebih ketat. Tapi aku tahu, ini hanya satu langkah kecil di medan pertempuran yang jauh lebih besar. Di tengah tekanan yang semakin berat, aku harus terus menjaga keluarga. Ibu yang sudah mulai terlihat lebih lelah dan sering menangis diam-diam, Nisa yang masih kecil dan polos, tidak boleh tahu betapa berbahayanya situasi ini. Aku menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya melawan preman atau korupsi. Ini adalah perang untuk mempertahankan harapan, harga diri, dan masa depan kami. Suatu malam, aku duduk di depan kios, memandang tumpukan kain yang dulu hanya aku anggap sebagai mata pencaharian biasa. Kini, kain-kain itu menjadi simbol perjuanganku, sebagai pengingat bahwa aku berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh keluarga dan pedagang yang tak bersuara. Aku menarik napas panjang, bertekad untuk tidak menyerah. Pasar Tanah Abang mungkin penuh dengan bayangan gelap, tapi aku percaya masih ada cahaya kecil yang bisa menerangi jalan kami. Aku akan melangkah lebih jauh, menembus kegelapan, dan mencari keadilan yang selama ini kami rindukan. Malam itu, setelah hari yang melelahkan di pasar, aku duduk termenung di ruang kecil di belakang kios. Suara gemericik hujan yang mulai turun pelan membuat suasana terasa sendu. Lampu temaram menggantung di atas kepala, menebar cahaya hangat di antara tumpukan kain yang rapi. Tapi hatiku tidak tenang. Beberapa hari terakhir tekanan semakin besar. Ancaman Tony Bajingan dan gengnya kian nyata. Namun, bukan hanya itu yang menghantuiku. Ada bayang-bayang masa lalu yang tiba-tiba muncul, menghancurkan ketenangan yang kupikir sudah kutemukan. Aku memandang foto lama yang tersimpan rapi di dalam kotak kayu kecil yang kubawa dari rumah ibu. Foto itu memperlihatkan seorang pria dengan wajah keras, tapi ada kesedihan yang dalam di matanya. Pria itu adalah ayahku, atau setidaknya itulah yang kukira selama ini. Sejak kecil, aku hanya tahu bahwa ayahku menghilang entah kemana. Ibu tidak pernah banyak bercerita, selalu mengalihkan pembicaraan saat aku mencoba bertanya. Aku tumbuh dengan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar hilang. Namun belakangan ini, aku mulai menemukan potongan-potongan kecil kebenaran. Cerita tentang seorang pria yang sering muncul di pasar, yang mengendalikan banyak hal dengan tangan besi. Namanya Tony Bajingan. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Kenapa namanya sering disebut dengan nada takut dan benci? Mengapa Aryo dan beberapa orang militer juga membicarakannya dengan penuh kebencian? Suatu sore, aku bertemu dengan seorang pedagang tua yang lebih berani berbicara. Dengan suara rendah dan penuh waspada, dia berkata, "Aldi, kau harus tahu. Tony itu bukan cuma preman biasa. Dia punya masa lalu yang kelam dan dia mungkin bukan orang yang kau kira." Aku menatapnya dengan mata melebar. "Maksudmu?" Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Ada desas-desus yang bilang Tony itu ayahmu." Aku terdiam. Rasanya seperti semua udara di sekitar menghilang. Hatinya berdebar keras dan pikiranku berputar liar. Ayahku? Tony Bajingan? Orang yang selama ini aku lawan dan takutkan? Informasi itu mengacaukan semua yang kukira benar. Aku harus tahu kebenarannya. Aku bertekad untuk mencari jawaban, meski itu berarti harus menghadapi luka lama yang selama ini kusembunyikan. Malamnya, aku menghubungi Aryo. Aku tahu dia orang yang bisa membantu mencari kebenaran tanpa prasangka. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari pasar. "Aryo, aku perlu bicara soal Tony," kataku, suaraku serak. Aryo menatapku. Ada kehangatan dan keseriusan di matanya. "Apa yang kau tahu?" Aku menceritakan semua yang kudengar tentang dugaan ayahku yang tersembunyi di balik bayang-bayang Tony Bajingan. Aryo terdiam sejenak, lalu berkata, "Tony bukan orang yang mudah dimengerti.
Dia punya sejarah yang rumit. Tapi aku percaya, setiap orang punya alasan kenapa dia menjadi seperti sekarang. Aku mengangguk pelan. Aku harus tahu kebenarannya. Demi ibu, demi Nisa, dan demi diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai menggali masa lalu Tony. Aku bertanya pada beberapa orang yang pernah mengenalnya, mencoba menghubungkan titik-titik yang tersebar. Dari cerita mereka, aku tahu Tony dulunya adalah pria sederhana yang terjebak dalam dunia kejahatan karena pengkhianatan dan tekanan hidup. Rasanya pahit menyadari bahwa musuh terbesar yang harus kuhadapi bukan hanya preman di pasar, tapi juga bayang-bayang darah dagingku sendiri. Aku mencoba berdamai dengan perasaan campur aduk itu. Di satu sisi, aku ingin melawan demi keadilan dan keselamatan banyak orang. Di sisi lain, ada keinginan tersembunyi untuk memahami dan mungkin menyelamatkan ayah yang hilang itu. Aku tahu, perjalanan ini akan berat dan penuh luka. Namun aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus terus maju, menguak kebenaran di balik bayang-bayang masa lalu yang membayang di pasar Tanah Abang. Di saat itulah aku sadar, perjuangan bukan hanya soal melawan kejahatan di luar sana, tapi juga melawan keraguan dan luka di dalam hati sendiri. Malam itu, udara pasar Tanah Abang terasa lebih berat dari biasanya. Bau asap dari pedagang kaki lima bercampur dengan aroma basah tanah setelah hujan, menciptakan suasana yang kelam dan menekan. Aku berdiri di sudut pasar, menunggu panggilan dari Letnan Aryo untuk langkah selanjutnya, tapi pikiranku bergolak. Semua yang terjadi akhir-akhir ini seolah mengelilingiku dalam lingkaran yang tak berujung. Pernyataan pedagang tua tentang Tony Bajingan, pria yang kukira hanya musuh, kini berubah menjadi bayangan masa lalu yang menghantui. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Aryo. Bertemu di tempat biasa. Segera. Aku langsung melangkah cepat, menembus keramaian pasar yang mulai sepi. Di sebuah gudang tua, yang biasa dipakai Aryo untuk merancang strategi, aku bertemu dengan letnan yang wajahnya tampak lebih tegas dari biasanya. Ia mengulurkan map berisi informasi terbaru yang didapat dari penyelidikan mereka. Ini adalah jadwal pertemuan Tony dengan para kroninya. Mereka akan mengadakan rapat malam ini di markas lama, tempat yang sudah lama tak dipakai orang. Jelas Aryo, matanya menatap tajam. Aku mengangguk. Rencana kami sederhana, tapi berisiko tinggi. Menyusup ke markas, menangkap Tony dan seluruh pengikutnya, lalu menyerahkan mereka kepada pihak berwajib. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Tony bukan sekadar preman. Dia punya masa lalu yang aku tak sepenuhnya mengerti. Saat kami bergerak menuju markas, aku merasakan campuran antara ketegangan dan ketakutan. Kegelapan malam menutupi langkah kami, tapi setiap detik terasa seperti pertarungan antara hidup dan mati. Setibanya di markas, suasana tegang menyelimuti. Lampu redup, suara-suara bisik, dan gelak tawa kasar terdengar dari dalam ruangan. Aku mengintip dari balik pintu. Tony duduk di tengah ruangan, wajahnya dingin. Tapi ada kilatan ketegasan yang tak bisa kuabaikan. Saat Aryo memberi isyarat, kami masuk. Namun, suasana berubah seketika menjadi tegang luar biasa. Tony menatapku dengan mata yang seolah mengenal, namun juga penuh luka. Aldi. Suaranya berat, seakan mengandung 1000 makna. Aku terpaku, jantung berdebar. Ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terungkap malam ini. Pertarungan kata-kata dan emosi pun pecah. Tony membuka masa lalunya. Bagaimana dia pernah menjadi pria biasa yang terjerumus ke dunia gelap karena dikhianati orang yang dia percayai. Aku mendengar cerita tentang pengkhianatan, kehilangan, dan keputusan-keputusan yang sulit yang mengubah hidupnya selamanya. Namun, yang membuatku terpukul adalah saat Tony mengaku bahwa dia adalah ayahku. Semua yang selama ini kupikir tentang masa lalu kami tiba-tiba berubah drastis. Aku terbelah antara amarah, kebingungan, dan keinginan untuk memahami. Letnan Aryo mencoba mengendalikan situasi, mengingatkan kami bahwa pertempuran ini bukan hanya soal pribadi, tapi tentang keadilan yang lebih besar. Tapi aku tahu,
Malam ini bukan hanya tentang Tony atau aku. Ini tentang keluarga yang retak dan kepercayaan yang terluka. Konflik batin ini membuatku goyah. Di satu sisi aku ingin melawan ayah yang selama ini jadi musuh. Di sisi lain aku ingin menyelamatkan hubungan yang nyaris hilang. Pertarungan fisik pun tak terelakkan ketika beberapa anak buah Tony mencoba menyerang kami. Dalam kekacauan itu, aku berhadapan langsung dengan Tony. Perasaan campur aduk mengaburkan pikiranku. Namun, aku sadar bahwa kekerasan bukan jawaban akhir. Aku harus mencari jalan lain. Jalan yang bisa membawa keadilan tanpa mengorbankan ikatan darah. Saat polisi tiba, kami berhasil menahan sebagian besar geng Tony. Tapi aku dan ayah harus menghadapi banyak pertanyaan yang tak mudah dijawab. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya soal melawan preman atau korupsi, tapi juga soal memaafkan, menerima, dan memperbaiki apa yang telah hancur. Di balik bayang-bayang gelap pasar Tanah Abang, aku berjanji akan terus berjuang, bukan hanya demi keadilan, tapi juga demi keluarga yang sempat hilang dan kini harus kutemukan kembali. Pasar Tanah Abang terasa berbeda sejak malam itu. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi sesuatu yang belum sepenuhnya aku mengerti. Ada damai, tapi juga luka yang membekas dalam setiap sudutnya. Setelah penangkapan Tony dan anak buahnya, pasar berangsur-angsur kembali normal. Polisi melakukan patroli lebih intens, sementara Letnan Aryo berjanji akan terus mengawasi agar kekuasaan preman tak kembali berkuasa. Namun, bagiku, segala sesuatu tidak sesederhana itu. Aku duduk di depan kios, menatap kerumunan orang yang lalu lalang dengan berbagai ekspresi. Ada yang lega, ada yang waspada, dan ada yang diam-diam mengawasi dengan penuh curiga. Aku tahu, setelah kebenaran tentang Tony terungkap, hidupku dan keluargaku berubah. Ibu terlihat semakin tua, dengan garis-garis lelah di wajahnya. Nisa, adikku, masih polos, tapi aku tahu dia mulai merasakan getaran ketegangan yang sulit dimengerti oleh anak seusianya. Aku sendiri, aku merasa seolah terbelah menjadi dua. Satu bagian dari diriku ingin membangun kembali kehidupan, melupakan masa lalu yang kelam. Bagian lain terus menggantung pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa aku sebenarnya, dan bagaimana aku harus melangkah ke depan. Tony, ayahku, ditahan di penjara dengan tuduhan serius. Namun, aku tahu di balik jeruji besi itu, ada pria yang penuh penyesalan dan cerita kelam yang selama ini tersembunyi. Satu malam, aku mendapat surat dari Tony. Surat itu sederhana, tapi penuh dengan kata-kata yang mengguncang hatiku. Aldi, aku tahu aku tak pantas menjadi ayahmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu dan keluargamu. Aku berharap suatu hari kau bisa memaafkanku. Aku membaca surat itu berulang kali. Tiap kata seperti menyayat sekaligus menghangatkan. Hatiku bergolak antara kemarahan dan belas kasih. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang berat. Aku harus melanjutkan hidup, menjaga kios, dan melindungi keluarga dari sisa ancaman yang mungkin masih ada. Namun, bukan hanya itu. Aku juga mulai menerima dukungan dari Letnan Aryo yang tak hanya sebagai rekan perjuangan, tapi mulai menjadi sahabat dan penasihat dalam perjalanan panjang ini. Kami bersama-sama mencoba membangun jaringan pedagang yang bersatu, melawan korupsi, dan penindasan yang selama ini merajalela. Aku belajar bahwa perjuangan ini bukan tentang satu orang, tapi tentang solidaritas dan keberanian bersama. Meski begitu, kadang rasa ragu dan kesepian datang tanpa diundang. Malam-malamku sering dipenuhi oleh bayangan Tony dan masa lalu yang sulit kuhapus. Satu hal yang membuatku kuat adalah ibu dan Nisa. Melihat mereka tersenyum, meski sederhana, memberi arti baru pada hidupku. Aku bertekad, aku harus jadi pelindung mereka dan menjadi orang yang lebih baik dari masa lalu ayahku. Aku mulai membuka diri kepada beberapa pedagang lain, membangun kepercayaan, dan mengajak mereka untuk tidak takut lagi. Perlahan, tapi pasti, pasar mulai berubah. Namun, aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Tony mungkin sudah terperangkap dalam hukum,
tapi bayang-bayangnya masih menyisakan luka yang harus kuhadapi. Dalam diam, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk menghapus kejahatan dan korupsi, tapi juga untuk menata kembali keluarga yang retak, merekatkan ikatan yang sempat terputus. Pasar Tanah Abang adalah rumahku, dan aku tak akan membiarkan kegelapan menenggelamkannya lagi. Langit malam di Pasar Tanah Abang pekat dan dingin, tapi di dalam dadaku ada panas yang membara. Bayangan masa lalu, masa kini, dan masa depan bercampur jadi satu, menjeratku dalam pusaran emosi yang sulit kugenggam. Sejak pengakuan Tony, ayahku, hidupku berubah tak terkira. Aku menghadapi gelombang perasaan yang saling bertabrakan, antara kebencian yang terpendam lama, rasa kehilangan yang dalam, dan keinginan untuk memaafkan. Namun, malam ini bukan hanya tentang perasaan itu. Malam ini adalah saat aku harus membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Letnan Aryo datang dengan wajah serius. Dia membawa berita yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Tony akan diajukan ke pengadilan lebih cepat dari yang kita kira, katanya pelan, tapi tegas. Aku tahu ini berarti Tony bisa menghadapi hukuman yang sangat berat. Di satu sisi, keadilan harus ditegakkan. Di sisi lain, itu berarti aku harus menghadapi kenyataan pahit. Ayahku bisa kehilangan segalanya, termasuk hidupnya. Aku menatap Aryo dengan mata penuh kebingungan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aryo menghela napas panjang. Ini bukan soal apa yang aku ingin, tapi apa yang harus kita lakukan. Kau harus memilih, Aldi. Apakah kau ingin membela keadilan atau mencoba menyelamatkan ayahmu? Pertanyaan itu menusuk hatiku seperti pisau tajam. Aku merasa terperangkap di antara dua dunia yang bertentangan. Malam-malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mencari jawaban dalam keheningan. Setiap kenangan tentang ayah datang berbarengan. Masa kecil yang penuh, tanya. Wajahnya yang hilang. Dan sekarang kebenaran pahit yang harus kuterima. Di satu sisi, aku ingin melindungi ibu dan Nisa dari luka lebih dalam. Aku ingin memastikan mereka hidup dalam damai, tanpa bayang-bayang ketakutan dan bahaya. Di sisi lain, aku ingin memberikan Tony kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya. Aku ingin memperbaiki apa yang dulu hancur, walau itu berarti menghadapi risiko besar. Hari pengadilan pun tiba. Aku berdiri di antara kerumunan orang yang datang untuk menyaksikan sidang yang menjadi sorotan. Seluruh Pasar Tanah Abang Tony duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang lebih tua dari umurnya. Mata kami bertemu sekejap. Ada kelelahan, penyesalan, tapi juga harapan di dalamnya. Ketika giliran aku bersaksi tiba, aku mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Suaraku bergetar saat aku menceritakan apa yang aku tahu, semua kejahatan yang telah terjadi, dan perjuanganku untuk mencari keadilan. Namun, aku juga tidak bisa menutupi fakta bahwa Tony adalah ayahku. Aku berbicara tentang sisi manusiawinya, tentang pengkhianatan yang membuatnya terjerumus ke dalam dunia gelap. Sidang berlangsung dramatis. Berbagai saksi dan bukti dihadirkan. Aku tahu, keputusan hakim nanti bukan hanya soal hukuman, tapi juga soal masa depan keluargaku. Saat hakim menutup sidang, aku merasa dunia berhenti sejenak. Aku berdiri di sana, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan itu datang dengan ketegasan dan keadilan. Tony dijatuhi hukuman berat, tapi dengan pertimbangan adanya penyesalan dan upaya untuk menebus kesalahan. Aku merasa lega dan hancur sekaligus. Keadilan sudah ditegakkan, tapi aku harus menghadapi kehilangan yang sangat dalam. Setelah sidang, aku kembali ke pasar. Aku berdiri di depan kios, menatap keramaian yang tak lagi sama. Pasar ini telah melalui banyak perubahan, dan aku tahu perjuangan belum selesai. Namun, aku percaya satu hal. Aku sudah memilih jalanku. Aku memilih keadilan. Aku memilih keluarga. Aku memilih untuk terus berjuang, walau jalannya penuh duri dan air mata. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan terus melangkah, menata ulang hidup dan memperbaiki yang telah hancur.
Untuk ibu, untuk Nisa, dan untuk ayah yang pernah hilang, tapi kini selalu ada dalam hatiku. Pasar Tanah Abang perlahan berubah. Suara-suara gaduh dan ketegangan yang dulu menghantui setiap sudut mulai mereda. Aku berdiri di depan kios, menatap riuh rendah para pedagang yang sibuk mengatur dagangan mereka. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sebuah harapan yang merayap masuk, halus namun nyata. Setelah keputusan pengadilan, hidupku tak pernah lagi sama. Ayahku, Tony, telah menjalani hukuman atas kesalahannya. Tapi yang terpenting bagiku adalah kesempatan untuk mulai memperbaiki masa depan yang retak. Aku tahu perjuangan ini bukan soal satu malam atau satu peristiwa saja. Ini adalah perjalanan panjang, tentang bagaimana aku bisa membangun kembali apa yang pernah hancur. Dan aku siap melangkah, meski jalannya tak selalu mudah. Membangun kembali pasar dan keluarga keesokan harinya, aku bertemu dengan Letnan Aryo di sebuah warung kecil tak jauh dari pasar. Wajahnya penuh semangat dan harapan, menandakan bahwa perjuangan kami belum selesai, justru baru dimulai. Aldi, kita harus bersatu. Pedagang-pedagang di sini perlu tahu bahwa mereka punya perlindungan dan suara, katanya dengan penuh tekad. Aku mengangguk. Aku setuju. Kita harus buat pasar ini jadi tempat yang aman dan damai. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi berikutnya. Kami mulai mengorganisir pertemuan dengan para pedagang. Aku mengajak mereka untuk bersatu, membentuk kelompok yang bisa melawan korupsi dan intimidasi. Lambat laun, semangat kebersamaan itu tumbuh. Dari yang awalnya takut dan diam, kini mereka mulai berani bersuara. Aku merasa ini adalah langkah awal untuk mengubah nasib pasar Tanah Abang. Tapi di balik itu, ada urusan yang tak kalah penting. Keluargaku, menata kembali rumah ibu dan Nisa, adalah alasan utama aku bertahan. Aku melihat mereka sebagai cahaya kecil di tengah kegelapan yang pernah menyelimuti hidupku. Setelah kejadian kemarin, aku memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama mereka. Aku mengajak ibu duduk di teras kecil di depan rumah, berbicara tentang masa depan dan harapan. Ibu, aku janji akan jaga kalian. Aku mau kita semua bisa hidup tenang, tanpa rasa takut, kataku dengan suara pelan. Ibu menatapku dengan mata penuh haru. Aldi, aku percaya padamu. Kau sudah jadi pria yang kuat dan bijaksana. Nisa, yang masih kecil, mulai lebih sering tersenyum. Dia bertanya tentang sekolah dan teman-temannya, dan aku merasa ada kebahagiaan sederhana yang mulai mengisi rumah kami. Pertemuan tak terduga suatu sore, saat aku sedang membereskan dagangan, seorang pria datang menghampiri. Wajahnya familiar, tapi aku tak bisa langsung mengenalinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Daddy, salah satu anggota lama geng Tony yang memilih jalan lain. Aku dengar kamu mau bikin perubahan di pasar ini, katanya serius. Aku menatapnya. Iya, aku ingin semua bisa hidup damai dan bebas dari tekanan. Daddy mengangguk. Tony memang punya masa lalu yang gelap, tapi aku percaya kau bisa membawa perubahan. Kami siap membantu. Kata-katanya membuka harapan baru. Aku tahu, untuk benar-benar mengubah pasar ini, aku butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk mereka yang pernah menjadi bagian dari dunia gelap. Luka lama yang terbuka. Kembali namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, aku menerima kabar buruk. Tony di penjara mengalami masalah serius. Dia terkena serangan penyakit yang memburuk. Aku merasa terguncang. Meski kami sudah terpisah oleh jeruji besi dan perbedaan, dia tetap ayahku. Aku memutuskan mengunjunginya. Di balik tembok penjara, yang dingin, aku melihat pria yang dulu kutakuti kini tampak lemah dan rentan. Ada penyesalan mendalam di matanya. Kau sudah melakukan yang terbaik, Aldi, katanya lirih. Aku menahan air mata. Ayah, aku di sini, aku akan selalu ada untuk keluarga. Momen itu menguatkan tekadku. Perjuangan bukan hanya soal melawan dunia luar, tapi juga tentang menerima dan memaafkan. Harapan baru, tantangan baru seiring waktu berjalan, aku mulai merasakan perubahan nyata. Pasar Tanah Abang mulai pulih, para pedagang merasa lebih aman, dan keluarga kecilku mulai menemukan kebahagiaan yang dulu hilang. Namun, tantangan tetap ada. Korupsi dan bahaya belum hilang sepenuhnya.
Aku harus terus waspada, belajar dari pengalaman dan berjuang tanpa henti. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, tapi aku percaya selama ada tekad dan cinta, tidak ada yang mustahil. Matahari pagi mulai menyusup di antara gedung-gedung tinggi di sekitar Pasar Tanah Abang. Udara yang biasanya penuh hiruk-pikuk kini terasa lebih tenang, seperti menyambut hari baru yang penuh harapan. Aku berdiri di depan kios, menatap lautan manusia yang sibuk memulai aktivitas mereka. Perjalanan panjang yang kulalui tak pernah mudah, penuh liku dan luka. Namun, di sini aku berdiri, lebih kuat dan bijaksana, dengan hati yang mulai pulih dari luka lama. Menyelesaikan masa lalu. Setelah hukuman Tony, ayahku, berakhir, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Sekali lagi, kali ini bukan di balik jeruji besi, tapi di ruang tahanan yang lebih terbuka. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah, namun ada ketenangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kau sudah melakukan banyak hal baik, Aldi," katanya pelan. "Aku bangga padamu, meski aku tahu aku bukan ayah yang sempurna." Aku tersenyum tipis, menatap mata yang selama ini penuh dengan rahasia dan penyesalan. Aku juga belajar banyak dari Bapak, walau kadang sulit. Pertemuan itu bukan hanya tentang memaafkan, tapi juga tentang menerima dan melangkah bersama ke depan. Kami berdua tahu, perjalanan kami tak akan mudah, tapi kami bertekad untuk mencoba. Pasar Tanah Abang yang baru pasar yang dulu penuh dengan ketakutan dan korupsi kini mulai menunjukkan wajah baru. Bersama para pedagang dan Letnan Aryo, kami berhasil membentuk komunitas yang saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Tidak ada lagi ruang untuk premanisme dan praktik korupsi yang merugikan. Aku menjadi bagian dari perubahan itu. Dari pedagang biasa, kini aku dipercaya menjadi koordinator kelompok pedagang yang berkomitmen menjaga keamanan dan keadilan. Setiap hari aku menyaksikan senyum pedagang yang merasa aman, anak-anak yang bermain tanpa takut, dan ibu-ibu yang berbelanja dengan tenang. Itu semua adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk berubah. Keluarga yang menyatu kembali ibu dan Nisa menjadi sumber kekuatanku yang tak tergantikan. Kami membangun kembali ikatan yang sempat renggang oleh masalah dan luka masa lalu. Aku berusaha menjadi pelindung dan panutan bagi mereka. Nisa sudah mulai sekolah dengan penuh semangat, dan aku merasa bangga melihatnya tumbuh menjadi gadis yang ceria dan pintar. Ibu, meski tubuhnya mulai lelah, tetap kuat dan bijak mengarahkan kami. Kami belajar bersama untuk menyembuhkan luka, saling mendukung dalam setiap langkah. Tidak mudah, tapi kami yakin, cinta adalah kunci. Pelajaran dari perjuangan perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga soal hati. Bahwa keluarga bisa retak, tapi cinta dan pengertian bisa menyatukan kembali. Aku belajar untuk tidak mudah menyerah, meski dunia kadang terlihat gelap dan penuh tantangan. Aku tahu, setiap langkah yang kulakukan adalah benang yang menyulam masa depan. Letnan Aryo tetap menjadi sahabat dan rekan seperjuangan yang selalu memberikan dukungan. Bersama, kami bertekad menjaga Pasar Tanah Abang dari ancaman lama maupun baru. Memandang masa depan di malam yang tenang, aku duduk di teras rumah. Angin sepoi-sepoi menghembuskan aroma pasar dan kehidupan yang baru. Aku menatap langit yang penuh bintang, merasa damai dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang menunggu, banyak mimpi yang harus dikejar. Tapi aku yakin, selama ada semangat dan cinta, tidak ada yang mustahil. Aku menutup mata, mengucapkan doa untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk keluargaku, untuk Pasar Tanah Abang, dan untuk diriku sendiri.